Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Daripada Kristuslah seluruh tubuh sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Renungan hari ini berjudul Membangun Niat Baik, ditulis oleh Monica La Rose. Sahabat ODB, ketika berpikir tentang praktek bisnis yang paling berhasil, maka yang pertama terlintas dalam pikiran kita mungkin bukan sifat-sifat seperti kebaikan atau kemurahan hati. Namun itulah yang diyakini oleh pengusaha James Rea. Pengalaman Rea sebagai CEO sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut mengajarkannya bahwa dengan memprioritaskan apa yang ia sebut sebagai niat baik atau suatu budaya kebaikan dan semangat rela memberi, ia dapat menyelamatkan, bahkan mengembangkan perusahaannya. Mengutamakan sifat-sifat tersebut dapat memberikan harapan dan motivasi yang dibutuhkan untuk bersatu, berinovasi, dan memecahkan masalah. Rea menjelaskan bahwa niat baik adalah aset nyata yang dapat dilipat gandakan dan diperkuat. Dalam kehidupan sehari-hari kita terlampau mudah menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang samar dan tidak berwujud. Dan baru terpikirkan setelah
prioritas-prioritas kita yang lain. Namun seperti diajarkan Rasul Paulus, sifat-sifat seperti itu justru yang paling penting. Dalam suratnya kepada orang-orang yang baru percaya, Paulus menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah mengalami transformasi oleh Roh Kudus yang mendewasakan anggota tubuh Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Untuk itu setiap perkataan dan tindakan hanya bernilai jika itu membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Ayat yang ke-29. Transformasi dalam Tuhan hanya dapat terjadi ketika kita memprioritaskan kebaikan, belas kasihan, dan pengampunan dalam hubungan kita sehari-hari. Ayat yang ke-32. Ketika Roh Kudus mendekatkan kita kepada saudara-saudari seiman dan kita belajar dari satu sama lain, maka kita akan bertumbuh dewasa dalam iman. Sahabat ODB, menurut Anda mengapa kita sering gagal melihat dampak nyata dari niat baik? Lalu bagaimana Anda dapat lebih bersungguh-sungguh memprioritaskan kebaikan? Mari kita berdoa. Ya Allah, ajari aku setiap hari tentang apa yang benar-benar penting, yakni kasih yang tercurah kepada sesama melalui Kristus, Anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.